Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Sutoria dari kelas 11 S11. Jadi di sini saya akan membahas kasus kriminal tentang penghilangan nyawa seorang laki-laki yang terjadi di negara kita pada tahun 1981 lalu. Di Indonesia digegerkan oleh kasus tersebut karena menjadi catatan yang paling kelam, karena menjadi kasus mutilasi pertama di Indonesia. Gak lama dari pembukaan tadi, mari kita masuk ke kronologinya. Jadi kasus ini terjadi di pagi tanggal 23 November tahun 1981, di mana pada saat itu dua orang satpam yang bernama Suryadi Jaya dan Adi Sumarna yang bekerja di PT Garuda Mataram Motor. Mereka berdua sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja. Anehnya, ketika mereka menuju kantor, mereka melihat dua kardus yang terletak di trotoar Jalan Sudirman, tepatnya di persimpangan Jalan Setiabudi, Jakarta Selatan. Mereka tidak aneh terhadap dua kardus tersebut. Sampai akhirnya mereka mendekati kardus tersebut dan mencium bau tidak sedap atau bau anyir. Mereka tidak berani membuka kardus tersebut dan hingga melaporkan ke kantor polisi. Sesampainya ke kantor polisi, mereka melaporkan ada kejadian tersebut. Polisi tidak menghiraukan laporan tersebut karena sedang mengatur lalu lintas yang padat di Jalan Sudirman tersebut. Sampai akhirnya polisi dan dua orang satpam itu lupa dengan kejadian tersebut. Dan gak lama dari situ ada dua pemulung yang senang menemukan kardus tersebut. Mereka mengira isi kardus itu ada barang yang berguna atau yang dibuang tapi masih berguna dan bagus, atau makanan yang tersisa. Mereka pun mendekati sehingga tidak menghiraukan bau yang tidak sedap itu. Mereka membuka dan mereka menjerit histeris hingga orang-orang yang ada di sekitarnya mendekati mereka. Mereka membuka kardus tersebut dan kardus pertama isinya itu ada kulit-kulit dan organ tubuh manusia, dan yang kedua itu ada tulang belulang dan kepala manusia dan tangan yang mencuat ke atas. Orang-orang tersebut langsung melaporkan ke kantor polisi dengan bunyi telepon, "Halo Pak, di Jalan Setiabudi ada kardus isinya jasad manusia." Awalnya polisi tidak menyangka dan tidak percaya dengan laporan tersebut karena di Indonesia tidak bisa disebut dengan jarang ada sekali kasus mutilasi, atau ini baru pertama kalinya kasus mutilasi di Indonesia, jadi kurang percaya. Ketika masyarakat lebih menjelaskan lagi tentang peristiwa tersebut, polisi langsung ke sana atau ke tempat TKP tersebut. Polisi datang ke TKP dan polisi pun kaget yang dilaporkan tersebut. Polisi pun langsung menghubungkan Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia dan meminta mereka untuk mengirimkan bantuan tim dokter ke lokasi TKP dan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. LKUI merespon dengan cepat. Tidak lama dari situ tim dokter dan langsung memulai pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pertama, dokter mengatakan bahwa kemungkinan dihilangkan nyawanya beberapa hari sebelum ditemukannya kardus tersebut. Hal ini kelihatan dari adanya proses pembusukan yang sudah mulai terjadi. Setelah pemeriksaan awal, kedua kardus tersebut langsung dibawa dan dievakuasi untuk diperiksa lebih lanjut oleh tim forensik. Nah, kedua kardus tersebut dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk menghindari kerusakan organ. Tanpa menunggu waktu yang lama, pemeriksaan pun langsung dilakukan. Nah, pemeriksaan ini dipimpin oleh seorang dokter forensik yang bernama Abdul Munim Idris. Dr. Abdul Munim Idris mengatakan bahwa si pelaku ini mengiris kulit korban dengan rapi menggunakan gergaji besi. Mereka menduga bahwa si pelaku ini bukan orang sembarangan dan dilakukan oleh lebih dari satu orang. Nah, si pelaku ini, tapi anehnya dari hasil pemeriksaan tim dokter forensik menduga bahwa si pelaku ini dapat melakukan tindakan kejahatan dalam 3-4 jam.
itu sangat cepat sekali ya. Untuk mengetahui identitas korban, Dr. Munim menyusun anggota tubuh yang berantakan menjadi satu. Dan setelah menjadi satu, Dr. Munim heran apa yang dia temukan. Ada banyak anggota tubuh yang bisa dibilang cukup krusial atau tidak dirusak oleh pelaku. Beliau langsung mencatat laporan tersebut dengan catatan korban berjenis kelamin laki-laki, berusia 18-21 tahun, tingginya 165 cm, tubuhnya agak gempal dan tegap. Dan Dr. Munim menemukan, berkata, korban ini mengidap penyakit fimosis, dan Dr. Munim mengatakan kemungkinan besar terjadi di kamar mandi. Dan pada tanggal 26 November 1981 langsung memakamkan si korban ini karena tidak ada identitas yang jelas dari masyarakat dan keluarganya pun tidak ada yang mendatangi korban. Sekian upaya penyelesaian dari kasus tersebut itu yang pertama negosiasi atau mediasi, yang kedua penyelesaian melalui pengadilan, yang ketiga peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang keempat yaitu tindakan lanjut administratif. Teori sosiologinya itu teori konfliknya itu jenis konflik sosial karena adanya ketidaksesuaian antara kepentingan kelompok atau individu dalam masyarakat yang berkaitan dengan kasus tersebut. Bagaimana resolusi penyelesaian konflik tersebut? Yang pertama itu bisa diambil dari negosiasi dan mediasi, sama kayak tadi upaya penyelesaiannya. Dan yang kedua penyelesaian melalui pengadilan. Yang ketiga kompensasi atau relokasi. Yang keempat yaitu penyelesaian administratif. Yang kelima penyelesaian melalui penguatan kebijakan lainnya.